Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Abdullah. Saya Salsabila Laya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai review jurnal sebagai tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Pendidikan di Sekolah dan Madrasah. Jadi, jurnal yang akan kami review pada saat ini berjudul Peran Fungsi Manajemen dalam Pendidikan Islam, sebuah tinjauan pustaka yang sistematis. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Hafid dan Imam Fauji, diterbitkan di Jurnal Pendidikan Islam volume 6 nomor 2 pada tahun 2024. Yang menjadi fokus kajian pada artikel ini yaitu penerapan fungsi manajemen POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling dalam konteks pendidikan Islam melalui pendekatan sistematik literatur review. Poin kedua yaitu latar belakang dan tujuan penelitian. Jadi artikel ini berangkat dari persoalan mendasar dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, yaitu bagaimana fungsi-fungsi manajemen modern dapat diterapkan tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman. Dalam artikel, penulis memandang bahwa penerapan manajemen pendidikan selama ini cenderung bersifat teknokratis dan berorientasi pada efisiensi sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan dengan dimensi moral dan spiritual pendidikan Islam. Kemudian tujuan dalam kajian ini yaitu menganalisis penerapan fungsi manajemen POC dalam pendidikan Islam serta mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dapat diinternalisasikan pada setiap fungsi manajemen tersebut. Dengan demikian, fokus penelitian ini bersifat konseptual teoritis, bukan pada pengukuran empiris kinerja lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga, landasan teoritis yang digunakan pada kajian ini bertumpu pada konsep fungsi manajemen klasik POAC sebagaimana yang dikemukakan oleh George R. Terry. Kemudian penulis mengaitkan setiap fungsi manajemen tersebut dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam seperti nilai moral, kepemimpinan Islam, musyawarah, dan akuntabilitas spiritual. Namun, secara teoritis, artikel ini belum menunjukkan dialog kritis antara teori manajemen klasik dengan teori manajemen pendidikan kontemporer. POAC ini diposisikan sebagai kerangka yang relatif final dan dianggap kompatibel secara inheren dengan pendidikan Islam. Padahal dalam kajian manajemen modern, POAC sering dikritik karena terlalu mekanistik dan kurang responsif terhadap dinamika sosial, budaya organisasi, serta relasi kekuasaan dalam lembaga pendidikan. Kemudian, metodologi penelitian pada literatur ini menggunakan metode sistematik literatur review atau biasa disingkat SLR dengan mengacu pada pedoman PRISMA yaitu Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Dan yang ketiga, sumber data yang diperoleh dari basis data Lens.org dengan rentan publikasi dari tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya, pembahasan mengenai temuan utama yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Baik, jadi hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan dari fungsi manajemen POAC dalam pendidikan Islam itu memiliki keempat karakteristik. Yang pertama ada
planning atau perencanaan. Ini difokuskan pada pengembangan kurikulum yang selaras dengan nilai-nilai Islam serta penguatan moral peserta didik. Terus yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Ini menekankan struktur kelembagaan yang fleksibel, kolaboratif, dan berbasis musyawarah. Terus yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Ini dijalankan melalui kepemimpinan Islami yang menekankan pada keteladanan, motivasi, dan inspirasi. Terus yang keempat ada controlling atau pengendalian. Ini dilakukan melalui evaluasi yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga mengandung dimensi akuntabilitas spiritual dan etika. Jadi temuan ini menegaskan bahwa manajemen pendidikan Islam itu tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi operasional, melainkan juga pada internalisasi nilai-nilai spiritual. Terus selanjutnya ada pada artikel ini memiliki kekuatan pada upaya sistematis dalam mengaitkan fungsi manajemen POAC dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Dengan penggunaan metode SLR dan pedoman Prisma, ini menunjukkan keseriusan penulis dalam menjaga ketertiban metodologis kajian literatur. Tetapi, artikel ini juga cenderung bersifat normatif dan afirmatif. Hampir seluruh temuan menguatkan relevansi POAC tanpa menguji keterbatasannya dalam praktik manajemen sekolah dan madrasah yang kompleks. Di sini tidak ditemukan pembahasan mengenai potensi konflik antar tuntutan efisiensi manajemen dengan realitas sosial, budaya, dan birokrasi lembaga pendidikan Islam. Nah, selain itu, keterbatasan dari jumlah artikel yang dianalisis serta penggunaan satu basis data saja itu bisa berpotensi membatasi keluasan perspektif dan kekuatan generalisasi temuan. Nah, artikel ini juga belum memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana fungsi manajemen tersebut diimplementasikan secara nyata di sekolah dan madrasah dengan konteks yang berbeda. Secara praktis, artikel ini memberikan kerangka konseptual yang bermanfaat bagi pengelola sekolah dan madrasah dalam memahami fungsi manajemen berbasis nilai Islam. Namun, penerapan gagasan-gagasan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi nyata lembaga pendidikan seperti keterbatasan sumber daya, budaya organisasi, serta kebijakan pendidikan nasional. Nah, oleh karena itu, temuan dari artikel ini sebaiknya dipandang sebagai dasar konseptual awal yang masih memerlukan pengujian empiris lanjutan sebelum dijadikan rujukan kebijakan manajerial secara luas. Jadi, secara keseluruhan, pada artikel peran fungsi manajemen dalam pendidikan Islam ini merupakan kajian yang relevan dan kontekstual bagi mata kuliah manajemen pendidikan di sekolah dan madrasah. Pada artikel ini kuat secara konseptual dan metodologis, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam kedalaman analisis kritis dan cakupan literatur. Demikian hasil review dari saya Nadira Abdullah dan Saya Salsabila Laya. lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.